Perkenalkan, nama saya Solani Siva dari kelas Agribisnis 4B dengan NPM 21901032047 akan mereview jurnal yang berjudul Peran Kelembagaan Agribisnis Penunjang dalam Usaha Tani Padi oleh Tri Bastuti Purwatini dan Wahyuning Kasjati. Kelembagaan penunjang itu ada 6. Yang pertama ada kelembagaan saprodi, kelembagaan tenaga kerja, kelembagaan alsintan, kelembagaan permodalan, kelembagaan hasil komoditas basis, dan kelembagaan kelompok tani dan penjualan pertanian. Pertama, saprodi atau sarana produksi. Ketersediaan dan aplikasi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas merupakan salah satu faktor keberhasilan usaha tani. Sarana produksi utama yang dibutuhkan petani padi sebagai kegiatan utama di desa penelitian adalah yang pertama ada benih dan pupuk, khususnya pupuk organik dan obat-obatan. Ketersediaan saprodi pada daerah penelitian relatif cukup walaupun masih dijumpai beberapa kalangan petani yang masih kurang. Tidak sedikit petani yang mengalami masalah pada keterbatasan modal, maka dengan aktifnya kelompok tani, gaboktan, dan koperasi dapat menjadi wadah penyedia kebutuhan saprodi. Selain itu, petani bisa meminjam langsung kepada kios penjual dengan sistem membayar setelah panen atau yarmen. Ada tenaga kerja yang bekerja di usaha tani padi dapat dibedakan antara tenaga manusia dan alsintan serta hewan atau ternak. Cara pembayaran penggunaan jasa alsintan umumnya dilakukan dengan sistem tunai baik untuk kegiatan tanam, pengolahan tanah maupun panen. Beberapa kasus di lokasi penelitian hasil panen langsung dijual kepada pembeli di sawah ataupun dibawa dulu ke rumah, sehingga memudahkan para tenaga kerja upahan tersebut langsung menerima upahnya dari persentase bagi hasil atas hasil produksi panen yang bersamanya sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan tenaga kerja upahan. Masalah tenaga kerja umumnya pada saat tanam dan panen relatif sulit sehingga berpengaruh dalam kegiatan usaha tani padi. Ketiga, ada alsintan. Alsintan yang umum dipergunakan oleh petani padi antara lain adalah traktor, pompa air, dan alat pasca panen seperti thresher dan penggilingan padi atau RMU. Persepsi petani tentang ketersediaan jasa alsintan pasca panen bervariasi antar lokasi. Cara pembayaran penggunaan jasa alsintan umumnya dilakukan dengan sistem tunai dan jarang sekali terdapat hubungan ikatan bisnis lainnya. Yang keempat ada permodalan. Secara umum modal usaha tani diperoleh petani dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil panen usaha taninya. Tak jarang petani juga meminjam kepada KUD dan bank untuk modal usaha tani, walaupun kadang-kadang langsung meminjam bentuk saprodi. Biasanya pendapatan dari penjualan hasil panen tidak sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga petani sering melakukan peminjaman meski masa kegiatan penanaman usaha tani sudah dilakukan. Cara penugasannya biasanya dibayar setelah panen atau jangka waktu satu musim, kecuali untuk bank formal umumnya diangsur tiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan aplikasi ajuan kredit. Ini ada pemasaran hasil komoditas basis. Dalam memasarkan hasil, umumnya petani menjual persatuan unit. Namun demikian, sistem tebasan semakin berkembang karena dinilai lebih praktis dan cepat memperoleh uang tunai. Pemasaran hasil gabah atau beras relatif lancar, hanya masalah harga yang murah di musim panen raya. Harga jual gabah juga bervariasi yang dipengaruhi oleh musim dan kondisi iklim pada suatu musim. Selain itu juga waktu panen berpengaruh. Biasanya yang panen awal menerima harga relatif lebih baik dibanding yang panen waktu panen raya. Demikian halnya untuk panen akhir musim. Yang terakhir adalah kelompok tani dan penjualan pertanian. Kelompok tani merupakan salah satu bentuk lembaga penting di pedesaan, khususnya bagi petani. Kelompok tani dapat berfungsi dengan baik sebagai wadah dalam mengorganisir
berbagai kegiatan dan mengakomodir kebutuhan informasi usaha tani bagi petani bila dijalankan sesuai fungsinya secara efektif, efisien, dan tepat guna. Keberadaan kelompok tani tidak semua berfungsi dengan baik, terutama dibentuk karena bukan dari bawah, sehingga untuk kondisi yang demikian peluang keberlanjutan kegiatan diragukan. Namun demikian, kelompok tani atau gapotan akan berkembang bila kegiatan didukung oleh modal sosial kelompok. Dari jurnal yang telah saya baca, kelebihan dan kekurangan jurnalnya yakni jurnal tersebut sudah lengkap dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca mudah untuk membaca dan menyerap apa yang disampaikan. Penjelasan yang tertera sudah termasuk lengkap, hanya saja data yang terlampir masih kurang jelas. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.